menabung itu di angka berapa kira-kira? Berapa persen gitu ya? Oke, kalau saya memang tipe yang tidak mendetailkan keuangan. Oke. Karena bahayanya ketika menentukan menabung berapa, itu kita terjebak income-nya harus berapa. Misalkan income 5 juta, kalau saya ngenik 5 juta ini untuk menabungnya berapa, maka sumber masuknya akan segini loh Mas, yang bahaya. Oh, gitu ya. Iya. Sumber masuknya akan segini yang bahaya. Itu jadi saya tuh menabung fleksibel. Contoh untuk apa namanya, sebagai uang yang harus menjadi waktunya bercinta dengan kita, ada uang baru masuk ke dompet, ketika sudah banyak saya pindahkan ke laci, kemudian apa namanya, ada yang dibelikan emas, itu saya fleksibel gitu. Karena apa? Supaya memang yang masuk ini juga fleksibel. Jadi kalau misalkan yang segini bahayanya adalah sumber masuknya ini nggak berubah nih. Oke, itu ya. Jadi tetap semua orang punya cara sendiri-sendiri. Iya, saya lebih fokusnya yang masuknya dulu. Yang masuk dulu banyak, gitu. Dan kalau sudah menabung, saya ada tempat-tempat tersendiri. Satu, ada tempat rekening di mana ketika dia masuk nggak boleh keluar. Gitu. Ketika dia masuk nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kemudian ada rekening yang ketika masuk ini untuk jangka panjang, pendidikan anak atau apa yang jangka panjang, kesehatan jangka panjang. Lalu ada yang ini rekening untuk operasional. Itu rekening beda ya berarti? Beda rekening. Sekarang banyak perbankan kan kita bisa masuk gitu. Ada yang ini istri saya kebetulan kan nonton, biar diatur nanti mana ya, karena kalau hanya dari satu rekening bisa keluar, keluar masuk kan gampang nih. Jadi saya ada rekening yang tidak saya daftarkan m-banking, tidak saya daftarkan internet banking pun, tidak saya daftarkan tokennya, hanya untuk ngecek saldo. Jadi supaya apa? Ya susah untuk ngeluarin itu gitu loh. Coba kalau tak sadar m-banking kan, lihat TikTok ya pengen check out. Lagi di mall atau lagi mana, geser kartu gitu. Maksud rezeki tak terduga itu apa gitu? Iya, jadi merilis itu artinya tadi kita pas pertanyaan itu tentang hutang ya kalau salah ya. Kalau tentang ini juga apa tuh namanya, saat kita ditipu ya, orang hutang nggak bayar segala macem gitu. Ya, berarti kan di situ sebenarnya ada penderitaan ya. Konteksnya adalah penderitaan karena hutangnya nggak balik atau ditipu. Dan di podcast kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk penderitaan tidak ada, kita perlu mengerti kehendaknya. Kenapa sesuatu diizinkan terjadi olehnya? Mari kita praktek begini, ini aja kalau nggak diizinkan olehnya nggak gerak, betul. Kita ditipu, hutang nggak balik-balik, itu juga sudah diizinkan. Nah, merilisnya itu salah satunya adalah dengan kita merefleksi, mencari-cari apa sih kehendaknya, kok saya diizinkan mengalami peristiwa ini. Dan kuncinya, kehendaknya itu baik dan sempurna. Nggak ada kehendak Tuhan itu yang nipu atau itu, nggak ada lah maksudnya Sang Maha. Nah, artinya apa? Ada kehendak baik. Jadi merilis itu lebih kepada kita tuh kayak ngobrol dengan diri, kita merenung gitu ya. Apa jangan-jangan waktu itu saya nyari duitnya nggak halal ya, gitu. Atau jangan-jangan memang harus ada pembersihan wadah rezeki lewat ini. Sehingga ketika sudah ada pemaknaan ulang, kan kalau belum ada pemaknaan ulang kan temennya jahat gitu kan. Wah ini, atau misalkan sampai ke Tuhan nggak adil, nah itu kan bahaya lagi gitu. Nah, ketika ada pemaknaan ulang, ini memang untuk pembersihan rezeki saya. Lalu ketika konsep rezeki sudah vertikal bukan horizontal, akhirnya yakin bahwa pasti balik kok. Tadi Mas Indra juga sharing sendiri kan. Ternyata setelah saya rilis, rezeki yang datang jauh lebih banyak, bahkan lebih banyak yang dihutang itu loh. Iya, lebih betul banyak ditipu itu loh. Saya pernah kok ditipu 1 BTC, 1,1 Bitcoin. Tapi saat itu masih harganya 7 juta. Kalau saya nggak mau ikhlas sekarang 1 Bitcoin berapa? Tapi yang masuk lebih kok dari 1 Bitcoin sekarang. Betul. Gitu. Jadi itu tidak lagi saya coba deh itu kembali. Udah enggak, karena sudah vertikal, bukan horizontal gitu. Jadi yang masuk ini saya anggap sebagai pengganti yang pergi. Gitu. Jadi merilisnya begitu. Nah, kalau rezeki tak terduga, itu gini loh teman-teman, kan biasanya terkunci dari minta rezeki itu kan dari yang terduga, yang terhitung. Saya kerja begini, dapat gaji gini, paling bonus les segini, dan lain sebagainya. Nah, ada loh rezeki tak terduga, misalkan menang undian, misalkan tiba-tiba dikasih bonus. Ada kok peserta kelas saya itu yang sampai heran. Jadi kakaknya itu ngasih duit lebih dari sekitar 2 jutaan lagi. Ini buat anak dia tuh kaget bengong.
Kenapa itu ya? Ya saya bilang, karena kamu sudah membuka pintunya. Gitu. Nah, makanya untuk berada di gelombang keajaiban keberuntungan, nggak boleh terlalu logik. Karena rezeki tak terduga, itu nggak bisa dilogika. Kalau terlalu logik, susah dapat itu. Jadi supaya mengakses rezeki yang tak terduga, jangan kafir ya, kakean pikir.